Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari subbab baru dalam bab statistika, yakni mengenai ukuran penyebaran data. Nah, di sini langsung saja kita lihat penjelasannya ya. Nah, dalam pengukuran statistika, selain ukuran pemusatan data, terdapat pula ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Nah, untuk yang pertama, di sini yang akan kita pelajari adalah jangkauannya, atau dalam bahasa lain atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan range. Nah, di sini jangkauan data itu pengertiannya adalah jarak antara datum terkecil atau nilai terendah dan datum terbesar atau nilai tertinggi. Nah, di sini untuk data tunggal, maka rumusnya itu adalah J sama dengan X max dikurang X min. Yang mana di sini untuk J itu adalah jangkauan, X max itu adalah datum terbesar, dan X min itu adalah datum terkecil. Nah, di sini contoh soalnya, tentukan jangkauan dari data 6, 9, 8, 6, 7, 7, 5, 7, 9, 10, 8, 8, 6, 7. Di sini langsung kita selesaikan. Nah, bisa kita perhatikan bahwa di sini data pada soalnya belum berurutan, yang mana di sini datanya masih acak ya, tidak berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, jadi tugas kita dalam mengerjakan soal seperti ini, sebelum kita menentukan jangkauannya, maka kita harus terlebih dahulu mengurutkan data. Maka di sini kita urutkanlah data sehingga kita buat di sini data terurut. Nah, kita urutkan dari mulai yang terkecil hingga terbesar. Sehingga di sini kita dapatkanlah data yang sudah terurutnya adalah 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa data yang terkecil yang pertama di sini adalah 5. Nah, kemudian berarti kita buatlah di sini datum terkecilnya adalah 5, yang mana di sini disebut juga dengan X min ya. Kemudian datum terbesar. Nah, nilai yang terbesarnya di sini berapa? Nah, di sini bisa kita lihat untuk data yang terakhir atau datum terakhir ini merupakan datum yang terbesar yakni 10. Maka di sini kita buatlah datum terbesar atau X max-nya itu sama dengan 10. Nah, sesuai dengan rumus yang telah kita pelajari bahwa J atau jangkauan itu rumusnya adalah X max dikurang X min, yaitu datum terbesar dikurang datum terkecil, yang mana tadi datum terbesarnya ada 10, maka di sini kita buat sama dengan 10. Kemudian dikurang datum terkecilnya adalah 5, maka kita buatlah di sini 5, maka 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5, sehingga bisa kita simpulkan jadi jangkauan dari data tersebut adalah 5. Nah, ini adalah contoh untuk jangkauan data tunggal. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk jangkauan data berkelompok. Nah, di sini untuk menentukan jangkauan data berkelompok, rumusnya adalah J sama dengan X max dikurang X min, yang mana X max-nya itu sama dengan datum terbesar. Nah, kalau pada data tunggal itu merupakan nilainya ya, karena dia merupakan nilai dalam skala yang kecil, sehingga langsung saja kita buat di sini ya. Berarti datum terkecilnya sama dengan 5. Nah, berbeda kalau untuk data berkelompok, dia di sini merupakan titik tengahnya, karena untuk data berkelompok berarti terdapat interval-interval kelasnya ya. Nah, jadi yang merupakan datumnya atau X max-nya untuk datum terbesar itu adalah titik tengah kelas tertinggi. Nah, jadi kita harus menentukan atau kita melihat mana kelas yang tertinggi. Kemudian kita tentukan titik tengahnya. Nah, itulah merupakan X max-nya atau datum terbesar. Nah, kemudian untuk X min atau datum terkecilnya, di sini untuk data berkelompok dia merupakan titik tengah kelas terendah. Nah, jadi untuk kelas terendah kita lihat mana kelas yang paling rendah, kemudian kita tentukan titik tengahnya, dan itulah merupakan X min. Nah, kemudian berikutnya di sini langsung saja kita pelajari contoh soalnya ya. Contoh soalnya, tentukan jangkauan dari data berikut. Nah, di sini sudah ditampilkan ya bahwa terdapat sebuah tabel distribusi frekuensi, yang mana di sini menyatakan nilai dan sebelah kanannya ini adalah frekuensinya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk interval pertama adalah 31 hingga 40, interval kedua 41 hingga 50, interval ketiga 51 sampai 60, interval keempat 61 sampai 70, dan interval yang terakhir adalah 71 sampai
80, yang mana ini merupakan frekuensi dari masing-masing kelasnya. Nah, sesuai dengan yang telah kita pelajari tadi, bahwa untuk menentukan jangkauan, maka kita harus menentukan terlebih dahulu X-max dan X-min-nya, yang mana X-max-nya itu adalah titik tengah untuk kelas tertinggi dan X-min-nya itu adalah titik tengah untuk kelas terendah. Nah, terlebih dahulu kita lihat dulu titik tengah untuk kelas terendah. Nah, di sini kalau pada tabel distribusi frekuensi, nah dia sudah menampilkan data yang sudah berurutan ya. Nah, berarti untuk yang pertama ini merupakan kelas yang terendah dan untuk yang terakhir ini merupakan kelas yang tertinggi. Nah, sehingga bisa kita langsung saja ya tentukan titik tengahnya. Berarti ini merupakan kelas terendah tadi ya. Berarti untuk titik tengah kelas terendahnya itu sama dengan, nah, ujung bawah kelas ditambah dengan ujung atas kelas. Nah, di sini ujung bawah kelasnya ada 31 dan ujung atas kelasnya ada 40, sehingga kita jumlahkan 31 tambah 40 dibagi 2. Nah, jadi kita dapatkanlah hasil dari penjumlahan 31 dan 40 itu sama dengan 71. Kemudian kita bagi 2. Maka kita dapatkanlah hasil untuk titik tengah terendahnya itu adalah 35,5. Nah, kemudian untuk titik tengah kelas tertinggi. Nah, di sini kelas tertinggi adalah ini kelas yang terakhir, yang merupakan titik ujungnya adalah 71 dan ujung atasnya adalah 80, sehingga kita jumlahkanlah 71 ditambah 80 dibagi 2. Nah, untuk 71 ditambah 80 hasilnya adalah 151 dan kita bagi 2, kita dapatkanlah nilainya adalah 75,5, sehingga kita dapatkan titik tengah tertinggi atau kelas tertingginya adalah 75,5. Nah, kemudian kalau sudah kita dapatkan nilai dari titik tengah kelas terendah dan juga kelas tertinggi, maka kita bisa langsung menentukan jangkauannya, yakni dengan mengurangi atau mengurangkan nilai dari titik tengah kelas tertinggi dikurang titik tengah kelas terendah, yang mana tadi untuk titik tengah kelas tertingginya kita dapatkan 75,5, sehingga kita tuliskanlah di sini 75,5. Kemudian untuk titik tengah kelas terendahnya itu kita dapatkan tadi adalah 35,5 dikurang ya, karena di sini dikurang maka di sini kita buatkanlah dikurang 35,5. Nah, untuk hasil dari pengurangan antara 75,5 dan 35,5 itu adalah 40. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jangkauan dari data di atas adalah 40. Nah, demikianlah pembahasan untuk materi kali ini. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan soal latihan. Yang pertama ini adalah tentukan jangkauan dari data 6685937886775867. Nah, ini merupakan soal untuk data tunggal. Dan yang kedua ini, nah karena ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka ini merupakan data berkelompok ya. Nah, silakan kerjakan soal ini. Nah, semoga kalian bisa memahami apa yang telah Ibu jelaskan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.